Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Perkenalkan, saya Andriani SPD Ahud, CGP Angkatan 11, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Akan memaparkan tentang eksplorasi konsep pada modul 1.2, yakni pada tugas A. Pada bagian pertama, terkait cara kerja otak manusia, di mana diketahui bahwa otak manusia itu masih dipengaruhi oleh 4 unsur otak lainnya, yaitu otak luhur, otak mamalia, otak primata, dan otak reptil atau batang otak. Hal inilah yang kemudian menjadi sistem berpikir manusia terbagi menjadi 2, yaitu sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Selanjutnya terkait masalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini, kebutuhan pertama yaitu terkait masalah kebutuhan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini terkait dengan feeling atau perasaan manusia. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Hal ini terkait segala bentuk pencapaian manusia. Yang keempat, yakni kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan. Tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu wiraga di usia 0-8 tahun. Itu masa di mana seorang anak memiliki kecenderungan perkembangan yang berkaitan dengan raga atau tubuh, di mana dalam hal ini anak akan mengalami perkembangan dalam indranya. Yang kedua, wiraga wirama di usia 8-16 tahun, anak sudah mengalami perkembangan pikir dan seirama dengan sesama. Yang ketiga, wirama di usia 17-24 tahun. Anak sudah mampu mengelola potensinya menjadi manusia yang merdeka, sehingga guru dalam hal ini sebagai penuntun agar anak bisa menemukan jati dirinya masing-masing. Berikutnya terkait tentang psikososial menurut Erik Erikson, di mana tahap pertama yaitu di tahap harapan usia 0-1,5 tahun. Di sini terkait tentang kepercayaan dan ketidakpercayaan. Kemudian tahap kedua di tujuan pada usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Dalam hal ini terkait otonomi versus rendah diri. Nah, di tahap ketiga di usia 3 tahun sampai 5 tahun terkait inisiatif versus rasa bersalah. Kemudian di tahap keempat, yakni di usia 5-12 tahun, perkembangan anak sudah mencapai produktivitas versus inferioritas. Dan tahap kelima yaitu di usia 12-18 tahun, terkait identitas versus kebingungan peran. Yang terakhir di tahap keenam yaitu di usia 18 tahun sampai 40 tahun, terkait masalah keintiman dan isolasi. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari pertanyaan, bagaimana Bapak atau Ibu memahami cara kerja otak, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak beserta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia? Mengapa demikian? Menurut saya, pengaruh tahap tersebut ada membentuk landasan dan pengalaman hidup manusia. Tahap-tahap ini mempengaruhi perkembangan otak, pola pikir, serta bagaimana seseorang belajar berinteraksi dan membandingkan nilai-nilai yang mereka terima dari lingkungan. Hal ini dapat membentuk kebiasaan serta nilai-nilai hidup dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, hubungan sosial, dan pencapaian pribadi dalam mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Sebagai guru penggerak, ada beberapa hal yang perlu dikuatkan. Pertama, mandiri dalam pengajaran. Guru penggerak harus memiliki keterampilan pengajaran yang kuat. Mereka harus mampu menyusun rencana pembelajaran yang efektif, menggunakan berbagai metode pengajaran yang menarik, mandiri mengupgrade diri, mengikuti berbagai pelatihan, serta komunitas belajar sehingga memiliki keterampilan pengajaran yang kuat. Ini akan membantu guru penggerak dalam memotivasi dan menginspirasi para siswa serta memberikan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, guru penggerak juga harus mampu memberikan pembelajaran yang berpusat pada anak dan harus memiliki kemampuan membangun hubungan yang baik dengan siswa mereka. Mereka harus dapat menjalin komunikasi yang efektif, memahami kebutuhan dan kepentingan siswa,
dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Kemampuan membangun hubungan ini akan membantu guru penggerak dalam mengembangkan ikatan emosional dengan siswa, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai potensi penuh mereka. Kemudian, sebagai guru penggerak, hal yang harus dikuatkan adalah reflektif. Guru penggerak harus mampu merefleksi diri untuk menjadi lebih baik. Mereka harus memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai dengan pendidikan, serta komitmen yang tinggi untuk membantu siswa mencapai keberhasilan akademik dan pribadi. Pemahaman yang kuat tentang hasil refleksi pendidikan ini akan mendorong guru penggerak untuk terus berusaha menjadi lebih baik dan memberikan yang terbaik bagi siswa. Selanjutnya, kemampuan kolaboratif. Guru penggerak harus memiliki kemampuan kerjasama yang kuat. Mereka harus mampu menginspirasi, membimbing, dan mengarahkan siswa atau rekan kerja guru dan kepala sekolah serta orang lain. Kemampuan kolaborasi yang kuat ini akan membantu guru penggerak dalam memotivasi siswa, guru, atau rekan sejawat, kepala sekolah untuk mencapai tujuan mereka. Dan yang terakhir yaitu inovatif. Keterbukaan terhadap perubahan. Guru penggerak harus memiliki keterbukaan terhadap perubahan dan kemajuan dalam dunia pendidikan. Mereka harus aktif mencari pengetahuan baru, mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan, dan menerapkan inovasi dalam pengajaran mereka. Keterbukaan terhadap perubahan ini akan membantu guru penggerak untuk terus meningkatkan praktek pengajaran mereka, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dan relevan bagi siswa. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.